Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Salam kreatif. Kali ini kita akan belajar tentang satu materi seni rupa, yaitu seni patung. Nah, kita akan lihat alur pembelajaran pada kali ini adalah kita akan belajar mengenai pengertian seni patung, kemudian jenis dan bentuk patung, alat dan bahan patung, dan berkarya seni patung. Kompetensi yang akan dicapai adalah yang pertama, kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan pengertian patung, kemudian mengklasifikasi jenis-jenis patung berdasarkan bentuk-bentuk perwujudannya, kemudian mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam berkarya seni patung, mendeskripsikan teknik berkarya seni patung, dan berkarya seni patung baik mandiri maupun kelompok. Kita akan lihat dulu pengertian seni patung. Seni patung adalah karya seni rupa yang bentuknya 3 dimensi. Artinya, hasil karyanya memiliki volume atau isi. Seni patung disebut juga sebagai karya seni plastik atau plastic art. Fungsi patung sendiri adalah satu, sebagai patung religi. Yang kedua, sebagai patung monumen. Yang ketiga sebagai patung arsitektur, yang keempat sebagai patung dekorasi, kelima patung seni atau estetika, dan keenam adalah patung kerajinan. Kita akan lihat dulu jenis-jenis patung ya. Yang pertama adalah jenis patung freestanding, yaitu patung yang menampilkan seluruh bagian tubuh lengkap dalam posisi berdiri. Yang kedua adalah patung sonde, yaitu patung yang menampilkan seluruh bagian tubuh tetapi dalam keadaan duduk, jongkok, tiarap, dan sebagainya. Yang ketiga adalah patung torso, yaitu patung yang hanya menampilkan bagian badan saja, umumnya dari dada, pinggang, hingga bagian pinggul. Kemudian yang keempat adalah patung bos atau sedada, yaitu patung yang hanya menampilkan setengah badan, dari kepala hingga bagian dada saja. Dan terakhir adalah patung kepala, yaitu patung yang umumnya hanya menampilkan bagian kepala hingga leher saja. Nah, ini adalah beberapa contoh. Yang pertama adalah patung freestanding ya, seperti ini. Jadi patung yang menggambarkan ujung dari orang ya secara lengkap dalam posisi berdiri. Itu patung freestanding. Kemudian ini yang disebut sebagai patung sonde ya, contoh dari patung sonde yaitu patung orang dalam keadaan utuh dan posisinya duduk atau tiarap dan seterusnya. Kemudian ini patung torso ya, menggambarkan torso itu badan ya. Jadi hanya pada bagian badan seperti ini saja. Kemudian ini patung bos atau sedada, contohnya seperti ini. Kemudian ini adalah patung kepala ya, yang memang menampilkan bentuk kepala saja. Bentuk patung ada dua macam. Yang pertama adalah bentuk figuratif atau realis, adalah patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam, misalnya manusia, binatang, tumbuhan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bentuk patung non-figuratif atau imajinatif, adalah patung yang secara umum sudah terlepas dari bentuk tiruan alam dan bentuknya adalah abstrak ya. Contoh patung figuratif seperti ini ya, menggambarkan manusia, hewan, ya, tumbuhan, dan seterusnya. Sedangkan kalau bentuk patung imajinatif ya abstrak seperti ini ya. Ini perlu interpretasi lebih kalau untuk menjelaskan atau menginginkan apa makna di balik patung tersebut. Biasanya ini nanti ada keterangan ya, atau dari presentasi yang pembuatnya ini maksudnya apa. Kemudian kalau kita akan membuat patung, kita membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama adalah bahan lunak, contohnya tanah liat ya. Kita punya di Kasongan itu memang mau pembuatan patung bagus sekali di sana. Kemudian clay pasti kalian juga sudah pernah ya bermain clay, plastisin, sabun itu juga bisa dijadikan sebagai bahan patung yang terkategori pada bahan lunak.
Kemudian bahan sedang, misalnya kayu mahoni ya, kayu yang tidak begitu keras, kayu mahoni, kayu randu, kayu waru, dan seterusnya. Sedangkan yang ketiga adalah bahan keras, contohnya seperti batu ya, batu granit, batu marmer, batu andesit, batu padas. Kalau kalian pergi ke Magelang, di sana banyak sekali karena daerah candi, jadi banyak sekali kerajinan-kerajinan patung yang dibuat dari batu. Kemudian bahan keras lainnya ada kayu jati, itu juga masuk bahan keras. Kemudian kayu sono keling dan kayu besi. Untuk alatnya ada beberapa yang kita butuhkan sesuai dengan bahannya tadi ya. Yang pertama adalah sudip atau busir, kemudian meja putar, pahat, palu, cetakan, tang kakak tua, dan sendok adonan. Nah, kita akan lihat busir itu seperti apa. Nah, seperti ini busir itu ya, alat-alat untuk membuat patung dengan alat busir. Kemudian, apalagi tadi meja putar ya, biasanya ini untuk yang dari bahan tanah liat ya, meja putar gunanya untuk mempermudah kita di dalam membentuk, biasanya untuk gerabah, keramik, dan sebagainya. Kemudian pahat dan palu, ini untuk batu dan juga kayu ya, untuk memahat batu atau kayu. Kemudian ini adalah cetakan, kalau kita kan membuat seni patung dengan sistem cetak, nah, bisa seperti ini. Kemudian ini adalah tang kakak tua dan sendok adonan. Ya, ini kalau kita mau sistem cor ya, sistem cetak seperti itu. Nah, setelah melihat alat dan bahan, kita akan melihat bagaimana membuat patung. Ada beberapa teknik. Yang pertama adalah membusir, memahat, kemudian teknik cor atau cetak, tempa, kemudian merakit dan sebagainya. Itu anak-anak materi kita pada hari ini, bagaimana pengertian patung, jenis-jenis patung, alat dan bahan, kemudian teknik membuat patung. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.